It's remarkable to think that a baby boy born in a stable, no prestige, no privilege, or no social status, and yet he flipped the world upside down, became the most famous name around the globe, inspired the most read book ever written. He reconnected us to heaven, and in turn brought heaven down to earth. And now he offers us redemption, a fresh start, a freedom, so that we can hold our heads high and march through this life knowing that we are never alone. That every woman and man, boy and girl, every one of us will feel like we have nothing left, nothing to bring, that we know that God is smiling at us, that He loves us, and that we are enough. And now, let's celebrate the greatest news the world has ever known. Today, salvation has come to this house. Today, salvation has come to your home. Shalom GJ family, welcome to the first Grow Center Virtual Christmas Eve service. Berikan tepuk tangan dong semua yang ada di sini. Come on everybody. Thank you for joining us in Christmas Eve. Malam Natal selalu spesial. Dan saya percaya di ruang tamumu ataupun di kendaraanmu, mungkin kamu setelah Christmas dinner atau mau Christmas dinner part 2, ya kan? Tapi kita mau ambil sejam ini singkat, padat, tetapi meresap begitu. Kita akan membuat Christmas Eve kece. Baik yang di Manado, baik yang di Bekasi, Cibubur, ataupun di Jabodetabek. Biarlah Anda menikmati hadirat Tuhan di malam Natal yang luar biasa ini. Jangan lupa kita siapkan lilin kita atau juga senter, bahkan lighting yang ada di handphone Bapak Saudara ya. Supaya kita pada waktu nanti candlelight service kita bisa bersama-sama menyalakannya. So relax everybody, just enjoy the worship. Ya, kamu ngerasain angkat panas-panas sedikit? Oh iya, ya, dari karena tadi. ada api yang di belakang. Oh gitu ya, jadi panas ya. Nanti tolong dikecilkan sedikit itu. Well, siapkan apa sih? Di relax. Anda boleh berdiri, ngedeprok, boleh sambil just enjoy the Christmas Eve with Grow and let's worship together. And I'll come back untuk message yang khusus untuk malam Natal ini. Salvation will come to your house. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama kita angkat nyanyian. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Kau Bapa kami yang kekal Tuhan, Raja damai, sambutlah Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama declare. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Amin, amin. Kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Kau Sang Raja mulia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi sambil angkat kedua tangan kita katakan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya mau ajak setiap kita angkat tangan kita malam hari ini. Yuk sama-sama di malam Natal ini, sama-sama kita renungkan kelahiran Kristus. Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, memberikan dirinya untuk datang ke dunia ini, untuk menebus dosa setiap kita. Dia terlahir hanya di dalam sebuah palungan. Tapi dia nggak berhenti. Dia nggak berhenti menunjukkan kebesarannya. Bersama-sama
ucapan syukur kita malam ini. Engkau yang di rumah, engkau yang bersama dengan keluargamu, ayo sama-sama mulai bergandengan tangan. Engkau yang ibadah sendiri, taruh tanganmu di dada masing-masing. And just pray, ayo alami kasih Tuhan. Dia sedang memeluk setiap kita malam ini. Oh Rabaya Shandananamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Your love is so great. Your love is so great for us, Lord. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Oh namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia memuji-Mu Tuhan. Mereka menyembah-Mu, Sang Raja mulia. Bagi Dia, haleluya, amin. Mari sekali lagi, serukan, serukan. Namanya penasehat ajaib, Allah yang Kau perkasa Tuhan. Mari terus katakan. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Wow, we praise Your name God. Kau penasehat ajaib, Allah kami yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Oh glory bagi Dia. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan. Glory bagi Dia. Haleluya.
telah lahir di setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur punya juru selamat seperti Engkau Yesus. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi juru selamat bagi kami. Salvation has come. Kami terima. Thank you Jesus. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Hallelujah, hallelujah. Lord, in excelsis Deo, Lord, Gloria in excelsis Deo. Katakan, Lord,
akan Tuhan. Gloria, gloria, muliakan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, come on. Muliakan Tuhan. Gloria, gloria, muliakan Tuhan. And I just feel this, aku rasain ini. Ada beberapa kalian yang di malam Natal ini, kamu sedang mengharapkan mujizat kesembuhan. Kamu terbaring sakit, kamu tervonis sakit. Dan kamu perlu mujizat Natal itu. Bisa gak ambil waktu ini, 30 detik ini untuk buka pintu hatimu. Dan izinkan Tuhan menyembuhkan engkau. Biarlah Dia, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Wow, wow. Penyembuh. Di malam Natal ini banyak yang sembuh. Lah Tuhan. Firman itu sudah lahir dalam hidup kami. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Biar musik mainkan pujian ini. Cepat-cepat taruh tanganmu di tempat di mana engkau rasakan sakit saat ini. Biar malam Natal ini kado yang terbaik adalah God is healing many hearts. Tuhan menyembuhkan banyak hati. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dari ujung kepala sampai ujung kakimu rasakan the Christmas miracles itu. Mujizat Natal terjadi. Mujizat untuk kesembuhan relationship saat ini. Rangkul suamimu, rangkul istrimu. Masih ada kesempatan malam Natal ini untuk rekonsiliasi. Banyak sembuh, banyak sembuh, banyak sembuh malam ini. Amen. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Thank you, Jesus. Wow, I feel the presence of the Lord so strong. Aku ngerasain sungguh hadirat Tuhan yang begitu kuat. Selama firman dibacakan atau tadi waktu penyembahan, kalau kamu disembuhkan, bisa gak tulis di chat online ini, buat 1 jam ini, aku sembuh, aku mau sembuh, aku pasti sembuh. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa sepanjang bulan ini kita sudah mendengar satu kata, salvation has come. Salvation has come. Diambil dari Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini, malam Natal ini, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Today, tonight, salvation has come to this house. For the Son of Man
Sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Christmas is a mission. Natal adalah satu misi. Misi untuk mencari dan menyelamatkan. Kalau saat ini engkau sedang merasa tersesat dan hilang, good news is ada mission malam ini from heaven untuk mencari saudara. Dan kalau Tuhan cari, dia gak cari sembarangan. 99 dia tinggal untuk menemukan engkau. Dan malam ini as a rescue mission, dia bukan hanya mencari, tapi dia akan menyelamatkan, dia akan memulihkan engkau. So malam ini saya akan berikan renungan singkat dengan judul Salvation Has Come. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, today, tonight, malam ini, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. The angel said, don't be afraid. Jangan takut, I am here to announce a great and joyful event that is meant for everybody. Berita ini untuk semua orang, bukan cuma untuk orang Kristen aja, tapi semua orang. Worldwide dikatakan. The message bilang seluruh dunia kabar baik ini. A Savior has just been born in David's town. A Savior who is Messiah and Master. Nah, saya percaya bukan hanya pandemi, epidemi yang melanda seluruh dunia. But tonight, the great news, the wonderful news worldwide, kabar baik. Salvation has come. Dan malam Natal adalah baik untuk kita spend waktu dengan keluarga, duduk sama-sama, doa sama-sama di malam Natal. So aku gak mau ketinggalan malam ini, gak cuma sama istriku, but I have my family, my pastoral family. Let's welcome everybody is here. Haleluya. Termasuk ada Pastor Doni dan Pastor Sasa di belakang. Unfortunately mereka harus taping harus ikut secara live streaming karena mereka ada satu halangan atau dengan yang lain. How are you guys? Good? Good, thank you. Wah itu Iron Man mask-nya keren-keren banget gitu. Tidak mengurangi, lebih meniruskan wajah-wajah Anda semua. Tim Green, good? Everything's good? Tidak ada adik-adik Elior, belum ada tanda-tanda. Good message by the way, by Pastor Timmy beberapa hari yang lalu. And looking forward untuk minggu depan, Pastor Monty akan bicara menutup seri Salvation Has Come. Teteh baik-baik semua, anak-anak baik-baik semua. Good, haleluya. Nah, saya percaya bahwa malam ini saya akan ditemani oleh mereka. Saya akan berbincang-bincang dengan mereka. Salvation has come. Dan dari beberapa khotbah minggu ini kita tahu bahwa yang disebut dengan salvation adalah Jesus himself. Yesus itu telah datang. Pertanyaan malam ini, why Jesus came? Kenapa Yesus harus datang? Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dengan cepat. Yang pertama, Yesus itu datang to reveal the truth about God. Untuk menyingkapkan kebenaran mengenai Tuhan. Karena ini harus ada satu orang yang menghapus or to erase a misconception about God. Ada satu yang harus dihapus, yaitu persepsi yang salah yang dibangun oleh keadaan di perjanjian lama. Yang terjadi adalah misconception about God. Tuhan dikenal sebagai Tuhan yang gak mau disaingi, Tuhan yang dibilang kejam, Tuhan yang membunuh, Tuhan yang hanya mau menindas, Tuhan yang menindas Ayub, Tuhan yang menghukum dan segala macamnya, Tuhan yang selfish. Tapi saya percaya waktu Yohanes murid Tuhan berkata di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. That's the question. Makanya kita mispersepsi because no one, gak pernah kita melihat siapa Allah itu. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu the salvation, yaitu keselamatan Yesus itu yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. So, saya mau katakan hari ini, Jesus is God in skin. Yesus adalah Tuhan yang punya kulit. Sehingga manusia, semua hal persepsi mengenai
Tuhan yang salah itu diluruskan oleh Yesus waktu dia di muka bumi ini. Jesus is so friendly. Jesus is so mau dekat dengan orang-orangnya, teman-temannya, dengan murid-muridnya. Yesus gampang disenangkan. Di perjanjian lama Tuhan itu kayaknya susah disenangin. But Jesus is easy to be pleased. Saya percaya malam ini saya bersama dengan my family di sini. Mungkin saya mau ngobrol dengan Pastor Monty, Pastor Esther di sini. Pernah nggak dalam pengalaman hidup Anda berdua sebagai hamba Tuhan, pribadi atau pelayanan, di mana iblis seringkali merusakkan the perception of God, persepsi atau gambarnya Tuhan, sehingga banyak orang salah sangka atau salah langkah bahkan. Ada nggak Pastor Monty? Ada. Thank you Pastor. Mungkin Esther duluan ya ceritanya. Oke, justru ini kejadiannya justru waktu saya masih kecil, ya. Jadi waktu saya masih kecil tuh, saya tuh mengalami pelecehan seksual tuh selama bertahun-tahun oleh orang yang dengan mudahnya masuk ke rumah. Dan itu membuat saya bertahun-tahun bertanya-tanya, Tuhan itu sebenarnya sayang tuh sama semua orang, atau hanya orang-orang tertentu aja ya yang Tuhan sayang? Saya juga berpikir, Tuhan tuh sanggup nggak ya nolong orang? Kalau Tuhan sanggup nolong orang, kenapa Tuhan izinkan saya tuh, Tuhan biarkan tuh saya tuh ngalamin hal-hal yang menyedihkan, mengerikan gitu. Sampai setelah bertahun-tahun saya secara supranatural mengalami perjumpaan sama Tuhan. Itu ajaibnya Tuhan tuh sanggup loh ngerubah hati. Saya bukan cuman bisa mengampuni orang, karena orangnya itu kan orang yang dikenal pasti. Orang yang menganiaya saya, tapi saya bisa jadi berempati sama anak-anak muda, mungkin anak-anak yang mengalami hal yang sama yang saya alamin. Dan itu membuat saya semakin amazed ya sama Tuhan. Wow, Tuhan tuh ada loh. Tuhan itu nyata gitu. Benar nggak? Amazing. It's good testimony dari Pastor Esther always. Pastor Monty ada lagi mungkin? Ya, saya kan latar belakangnya bukan Kristen ya Pastor ya. Jadi waktu saya di awal-awal saya menjadi Kristen dan kemudian saya mulai ikut tertanam di satu gereja dan mulai belajar melayani. Satu hari saya kaget ketemu dengan pendeta yang kalau dalam pelayanannya very spiritual banget. Sangat bergantung, sangat begitu mengandalkan Roh Kudus seperti itu. Sampai satu hari hamba Tuhan ini jatuh dalam hal keuangan. Nah di situ saya sempat kacau. Kacaunya begini, bukan saya meragukan Tuhan, enggak, tapi saya meragukan hamba Tuhan. Apalagi kalau ngomong ini kata Tuhan, ini kata Tuhan. Buat saya, loh dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa tapi bisa jatuh begitu kan. Jadi saya mulai banyak meragukan tentang pendeta ini. Tapi sampai satu hari waktu saya berdoa, Tuhan kenapa ya Tuhan biarin orang seperti ini, hamba Tuhan seperti ini bisa melayani. Sampai Tuhan bilang bahwa hamba Tuhan ini sekalipun dia sudah lama melayani, tetap dia sebagai anak. Makanya dia memanggil aku Bapa. Anak mana yang gak pernah bikin salah? Come on. Yes. Nah di situ saya, oh iya Tuhan. Semua kita sedang disempurnakan. Semua kita bisa punya potensi lakukan kesalahan. Tapi Tuhan yang mengasihi kita. Hallelujah. Yang mau mengampuni kita. Good. So good. I mean, well itu kesaksian yang luar biasa dari para my pastors. I mean, mereka sama Tuhan, tapi mereka mengalami pernah salah sangka, salah mengerti, tapi di ujungnya Tuhan revealing the truth, kebenaran siapa Tuhan itu, the truth about God. Dan saya percaya seperti Pak Jokowi bilang no hoax lagi, biarlah kita malam ini kita mau tanggalkan setiap hoax, berita-berita palsu yang sejak Hawa dulu ada itu sudah ditaburkan ke manusia bahwa Tuhan itu cuma mau menangnya sendiri, Tuhan mau cuman nggak mau ada saingannya. Saya percaya malam ini apapun gambar diri Tuhan yang salah dalam dirimu, bisa nggak malam ini kamu dapatkan kembali? Karena dia yang datang ke rumahmu, dia yang mengasihi engkau. Yang kedua, why Jesus come? Tadi yang pertama, to reveal the truth about God, menyingkapkan mengenai kebenarannya Tuhan itu. Kedua adalah menyingkapkan mengenai to reveal God's love, menyingkapkan kasih
Tuhan. Atau menyingkapkan kasih yang luar biasa. Gak ada yang lebih menggambarkan, ayat yang menggambarkan Christmas and love adalah mengenai John 3:16. Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, pada kita semua, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya sering khotbahkan ini, tapi bagi saudara yang mungkin malam ini stop by di GC Christmas Eve, dikatakan for God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah. Seringkali kita baca ayat ini, kita lewatin, kita lupa, kita kehilangan poinnya, begitu besar. For God so loved. Dan saya mau katakan Tuhan itu seperti saking cinta, He's so crazy in love with you. Dia mengasihi engkau dengan gila-gilaan, dengan crazy love. Pernah gak engkau gila-gilaan mengasihi seseorang? You will give everything. Capek pun kamu tetap jalan, capek pun kamu tetap mau datang. Begitu juga Tuhan. Saya boleh katakan selama perjanjian lama, Tuhan itu sudah menunjukkan betapa dia obses dengan manusia. Kata obses memang negatif, but that's Jesus. Dan itulah yang Yesus reveal kedatangannya adalah dia mau tunjukkan, Bapa itu so fall in love with you. Cinta banget sama kamu. Bahkan kemanapun kau dikejar, naik ke gunung dikejar, lintasi laut dikejar, masuk gang dikejar, dia so in love with you. Itulah Yesus yang ada di bumi ini menggambarkan Tuhan yang crazy in love, yang sangat gila-gilaan mengasihi manusia. Dan saya percaya di Efesus 3 ayat 18 sampai yang ke-19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Di malam Natal ini aku doa supaya kamu bisa memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya percaya di menutup tahun dimensi yang baru, bahwa Tuhan mengatakan how long, itu perkataan dimensi, ya kan? Betapa panjang, betapa lebar dimensinya, betapa dalam, betapa tingginya. Sam, give me the kunci E. Ada satu lagu yang tiba-tiba saya ingat ditulis oleh Pastor Karen Ong dari Australia. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. And I will never let you go, never ever you go. Wow. How long, how wide, how deep, and how high. That's the dimension of love. Nah, malam ini pastor cuman mau, when Jesus come, dia gak ada orang yang segila itu sampai mau mati buat orang yang dikasihnya. And Jesus is so in love with you. Bro says, dude, God, Tuhan mengasihi kamu sungguh. For God so love you. Kata the world adalah kata orang berdosa. Bukan orang-orang Kristen doang. Tapi the world adalah orang berdosa. Orang yang ditolak. Mungkin Lia, kamu bisa pernah gak ngalamin, rasanya kamu pernah ngalamin betapa kasih Tuhan buat orang berdosa. Do you want to share something, honey? Iya, banyak sekali ya contoh kalau kita lihat
baik dalam Alkitab, baik dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam Alkitab bahkan ada seorang wanita yang punya 5 suami, tapi Tuhan mengampuninya dengan berkata apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ya, dia tidak kondem wanita tersebut, dia tidak marah-marah, dia tidak menghakimi, tapi dia katakan dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah itulah, biarlah kita merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata, bahwa dia sudah mengampuni engkau, tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Kemudian juga ada banyak sekali contoh lagi, yaitu bagaimana Tuhan meninggalkan 99 untuk mencari satu domba yang hilang itu. Itu menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan juga banyak juga yang sudah mendengar pada satu kesaksian bahwa seorang gadis bagaimana dia aborsi 15 bayinya. Ya, kalau mungkin secara dunia gila, udah gila banget 15 jiwa dibunuh. Tapi apa? Tuhan mengampuni dia, Tuhan bahkan mengangkat dia menjadi seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Dan memenangkan jiwa banyak sekali yang wanita-wanita yang seperti dia. Ya, bahkan itulah kasih Tuhan yang sungguh nyata. Dan saya rasa juga saya sampai saat ini bisa berada sampai saat ini itu juga karena kasih Tuhan yang sudah mengangkat saya, mengampuni saya yang luar biasa. Dan juga bagaimana kita semua orang berdosa diampuni Tuhan, tapi yang penting adalah hati kita, hati yang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Amen. Thank you, Lia. And semua kita di sini adalah the product of love of Jesus. Kita semua di sini adalah hasilnya, produknya kasihnya Yesus. Gak ada di sini yang bisa deny itu, termasuk Anda yang di rumah. Kamu bisa ada sampai hari ini because Jesus love you, God love you. Dan Yesus datang, dia mau menyatakan, for God so love you. Jadi kalau sahabat ini kamu punya mispersepsi yang salah mengenai Tuhan, Tuhan malam ini izinkan dia memeluk, menyatakan kasihnya. Why Jesus come? Yang ketiga adalah to reveal God's plan of reconciliation. Untuk menyingkapkan rencana Tuhan untuk mengadakan rekonsiliasi. Memang semua terjadi keretakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bahkan manusia gak bisa lagi melihat Tuhan sehingga perlu physical God, yaitu Jesus, sehingga dia bisa melihat Tuhan. Karena waktu itu hukumnya, karena manusia adalah berdosa, kalau mereka melihat Tuhan pasti binasa. Makanya perlu filter yang dipasang di mata manusia, yaitu Jesus. Dan untuk hal itu perlu ada rekonsiliasi antara Tuhan dengan manusia. So Jesus come, ini yang penting adalah untuk merekonsiliasi hubungan antara kita manusia dengan Dia Sang Pencipta. Kata rekonsiliasi adalah kata hubungan, bukan hanya kata keagamaan. Ya, karena agama adalah bagaimana manusia manjat sampai ke sorga. Tapi saya percaya hubungan yang di situ adalah Tuhan yang turun untuk membuat hubungan itu kepada kita. Dan saya percaya rekonsiliasi diperlukan humility. Dimulai dengan Tuhan yang memulai merendahkan dirinya. Kalau sudah baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 9, dikatakan, saya nggak bisa baca semuanya, dikatakan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik dipertahankan, dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia, ia merendahkan diri lagi, humility lagi, sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sebab Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya percaya malam rekonsiliasi ini, kita harus berani berkata, yes, He is God, and I'm not. Aku bukan Tuhan. Jadi saya percaya rekonsiliasi adalah kata hubungan. Karena Tuhan yang merendahkan diri dulu. Malam ini, can you humble yourself? Merendahkan dirimu untuk reconcile with Jesus. Pastor Timmy, I know lahir di keluarga yang tanpa ayah. Maksudnya tanpa ayah yang membesarkan. I know it's so hard. Tadi yang disampaikan gak bisa. Figur Tuhan itu pasti berantakan banget. But can you tell us the story, Christmas story mengenai reconciliation, baik manusia atau dirimu sendiri ataupun Green dengan Tuhan. Ya, thank you Pastor. Rekonsiliasi, ya mungkin beberapa teman-teman baik saya di Grow Center udah
tahu kisahnya, mungkin tim pastoral juga udah tahu. Jadi ini mungkin saya share buat saudara yang belum tahu. Ya memang saya dari keluarga Kristen tapi sempat mempertanyakan Tuhan, bahkan sempat memutuskan untuk tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Gitu kan. Wow. Iya, intinya sebenarnya karena kepahitan aja sih gitu. Cuman saya sempat mengalami itu, tapi waktu hari dimana saya memutuskan untuk, ya jadi ini lucu ya, udah kayak bikin statement gitu, kayak pokoknya ini hari terakhir Tuhan, setelah hari ini gak ada lagi ya deket-deketin gue gitu. Jangan lagi, udah gak ada lagi deh Tuhan-Tuhan gitu. Tapi di hari itu, saya tiba-tiba kayak, jadi takut banget gitu. Yang tadinya saya pikir saya bisa tanpa Tuhan dan saya harus tanpa Tuhan. Karena Tuhan membingungkan, Tuhan mengecewakan. Tapi justru di hari saya mau dalam tanda kutip pisah sama Tuhan, saya malah takut banget gitu. Terus Roh Kudus, saya percaya itu Roh Kudus di tengah ketakutan saya, bener-bener ketakutan itu nyata ya, maksudnya kayak sampai gemeteran gitu dan takut banget. Roh Kudus bilang kayak dipecandain gitu, kayak jadi kuat, mau jauh dari Tuhan, baru gini aja udah gemeteran. Intinya saya tahu manusia nggak bisa tanpa Tuhan. Sengotot-ngototnya kita, saya percaya karena kita anak ya, Pastor ya. Itu salah satu status yang Tuhan sendiri kan yang bilang ke kita. Itu kan bukan kita yang ngomong ya, itu Tuhan yang ngomong kita adalah anak. Karena itu salah satu status yang Tuhan banggakan terhadap manusia. Jadi itu yang saya rasa segitunya yang kayak tadi Pastor Monty juga bilang. Kalau anak tuh nggak dilepas sama papanya. Amazing. Anaknya mau kurang ajar kayak gimana pun konsekuensi pasti ada. Tapi kayaknya kita nggak bakal dilepas jadi anak. Dan kayaknya kita memang nggak bisa nggak berbapak. Gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya mau ngomongin rekonsiliasi, akhirnya lucunya gitu di hari itu juga yang tadi saya pengen pisah dari Tuhan, justru di hari itu saya rekonsiliasi sama Tuhan. Wow. Gitu, Pastor. Pastor Green, do you have anything to say about this? Yes, Pastor. Tapi ngomong soal rekonsiliasi itu kan seperti hubungan kayak tadi Pastor Andi bilang. Dan itu sesuatu yang aku percaya mesti dikerjakan setiap hari. Kayak orang menikah aja sih sebenarnya. Kalau cuman status menikahnya itu kayak kita cuman punya agama. Tapi hubungan tuh setiap hari perlu dikerjakan. Wow, that's deep. Jadi even maksudnya itu berlaku buat kita, even pastoral yang ada di sini semuanya gitu. Semua yang pelayanan, saat kita berhenti di melakukan itu sebagai rutinitas, kita lupa esensinya kalau ini semua tuh tentang hubungan gitu. Wow. Itu sih Pastor. Wow, so good. I mean, itu bisa khotbah lain lagi tuh mengenai hubungan. But my time is done. Saya minta waktu mungkin 5 menit karena mungkin Pastor Doni bisa disiapkan online karena saya ingin tanya juga, jangan sampai dia ketinggalan juga. Tapi ada satu cerita yang this is a real story. Saya pernah baca ini seorang anak wanita, dia dulu suka buat salah di sekolah. Dan dia setiap kali dia buat satu sekolah, dia tahu dia dihukum, dia tuh selalu takut pulang karena takut ngecewain papanya. Papanya yang tadi sangat baik, tapi papanya itu nggak tahu gimana tuh gurunya selalu bilang, papa kamu akan marah, papa kamu. Pokoknya dibuat konsepsi yang salah, pakai papanya itu pasti. Jadi dia takut pulang. Nah, papa akhirnya tahu, papanya tahu karena pernah sampai malam nggak mau makan, nggak mau pulang. Akhirnya papanya bilang gini, kalau kamu pulang, kamu lihat di dahan pohon itu ada pita kuning di ujung itu pohon itu, artinya papa nggak marah. Jadi kamu pulang aja. Jadi setiap kali dia habis sekolah gitu, dia pulang, kalau dia buat salah, dia udah tahu dia pulang, pengharapan dia selalu lihat ke pohon itu. Kalau ada pita kuning, wah papa tahu tapi papa gak marah. Dan itu beranikan dia pulang. Sampai suatu saat dia masuk remaja, bahkan masuk ke universitas, dia sempat salah jalan. Dia kawin lari dengan satu pasangan yang gak disetujui papanya. Ya, dan dia akhirnya kawin lari, bahkan pindah agama dan segala macam. Dan papanya sedih sekali, dan by the way mereka hampir 2 tahun gak ketemu. Singkat cerita, laki-laki itu meninggalkan dia setelah mengambil semua hartanya, bahkan meninggalkan hutangnya. Dia begitu kecewa dia semuanya, dan 2 tahun kemudian dia menikah. 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 2 tahun kemudian dia menikah.
Dia coba untuk pulang, beranikan diri untuk pulang. Seperti anak yang hilang tentu ceritanya ya hampir ya. Tapi ini dia bilang dia coba, tapi dia tahu dia udah ngecewain papanya. Dan dia pakai teman baiknya, dia bilang gimana ya caranya. Lu WA aja bokap lu gini. WA 1 kali, 2 kali, 3 kali, gak dibales. Dia udah bilang wah gak dibales. Tapi ada satu kayak keberanian buat dia untuk pulang begitu ya. Dan waktu dia pulang dia pelan-pelan sampai naik mobil dan tiba-tiba dia nunduk begitu. Dia nunduk aja. Pak temennya bilang, kenapa gua gak berani lihat? Kenapa gak lihat apa? Lu liatin. Dia kayak flash waktu kecil, dia bilang di pohon itu, walaupun dia tahu itu kan anak kecil banget. Itu kan waktu dia kecil. Di pohon itu ada gak pita kuning? Yang mana katanya? Itu pohon tuh yang situ tuh yang di pojok itu tuh ada gak pita kuning katanya. Temennya bilang, batang ada pita kuning, gak ada. Langsung dia sedih. Tapi teman bilang, no, emang gak ada 1 batang, tapi 1 pohon penuh pita kuning katanya. Jadi papanya tiap hari itu kasih pita kuning di setiap dahan. For 2 years. Jadi 1 pohon itu penuh pita kuning. Dan anak ini coba lihat, wow dia bilang. Dan hari itu dia berani pulang. Dia lari papanya nunggu di depan. Because God is just like that. Dia taruh pita kuning udah begitu banyak dalam hidupmu. Dan dia bilang, come on, come home. I'm over. I love you, that's okay. Dan malam ini dia juga mau reconcile dengan engkau. Pastor Doni, pernah kecewa gak sama Tuhan? Kalau kamu pernah kecewa, gimana reconcile dengan Tuhan? Mungkin sih kalau sampai kecewa sih enggak. Tapi yang jelas saya sempat pernah mempertanyakan Tuhan. Di titik terendah dalam kehidupan saya seringkali mempertanyakan Tuhan itu ada nggak, Tuhan itu. Dan justru di masa-masa seperti itu saya bisa melihat adalah Tuhan ingatkan kepada saya kejadian-kejadian apa menolong saya lewat masa-masa sulit, menyelamatkan saya itu yang membuat saya hati saya nggak tahan, sehingga saya selalu berkata kalau dulu Tuhan menolong ya pasti dia menolong saya dengan cara yang sama. Itu sih. Pastor Sasa, how are you? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Dalam masa-masa sabat ini, ada? Iya, ada. Jadi kekecewaan itu sering sesuatu yang berguna sangat kecil. Kekecewaan Tuhan itu tidak pernah langsung kepada Tuhan, tapi seringkali suatu kekecewaan itu. Dan kekecewaan itu selalu sifatnya menumpuk tinggi. Tapi ini kita susah kita percaya kepada Tuhan, jadi kita menjadi kecewa. Dalam saya begitu tidak sampai Tuhan. Saya sempat pada diri saya sempat kecewa kepada keadaan. Nah, kalau kita terus-menerus diterusin, itu bisa jadi kecewa sama Tuhan. Puji Tuhan itu saya balik bagaimana untuk kepada Tuhan, tidak kecewa, kembali untuk refokus lagi sama Tuhan. Kembali itu prosesnya panjang sekali dan sangat susah sih sebenarnya, cuman itu tidak mustahil. Tapi memang itu yang sangat simpel dan terus-menerus berulang kali harus saya lakukan. Saya harus kembali fokus sama Tuhan. Kembali fokus itu hanya dengan percaya kalau Tuhan sanggup menolong, percaya kalau Tuhan ada, percaya kalau Tuhan itu sayang, percaya kalau Tuhan itu selalu melindungi, percaya kalau Tuhan itu perisai. Sampai iman itu kembali bangkit. Jadi tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi pertanyaan. Seringkali yang membuat kita
kecewa itu karena terlalu banyak pertanyaan dalam pikiran, dalam hati kita. Sampai satu titik Tuhan ajar saya, Tuhan itu bukan untuk dipertanyakan tapi dipercaya. Dan di situ saya tahu Tuhan itu bukan objek yang harus dipertanyakan, tapi Tuhan itu pribadi yang harus kita rely on, kita depend on Him seperti anak pada Bapak, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Wow, thank you so much Pastor Doni, Pastor Sasa. So we are done with the message dalam malam Natal ini, bahwa Tuhan datang to reveal the truth about Father. Kebenaran, bukan hoax. Yang kedua, dia menyingkapkan cintanya Tuhan yang gila-gilaan kepada manusia. Ketiga, dia menyingkapkan ada rencana sejak awal untuk rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan. So, bisakah malam ini kau buka dirimu, buka hatimu untuk menghadapi dia? Sebab Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan adalah the plan of reconciliation. Dia kasih jalan, dia betulin jalan itu. Kebenaran adalah the truth about God. Hidup adalah about the love of God. Karena kasihlah yang membuat kehidupan itu muncul. So receive Him. Terimalah dia. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang lebih indah menghabiskan, menyudahi malam Natal ini dengan candlelight service. Nah, saya percaya bukan mengenai liturgi, tetapi banyak orang-orang butuh secercak lampu, secercak terang. Malam ini kalau hidupmu gelap banget, kamu perlu ini. Dan biar dalam 2-3 menit kita semua akan mengalami candlelight service, biarlah kita akan mengalami banyak jamahan Tuhan. I can sense it. Terimalah terang itu. Salvation has come. Buat Bapak Ibu, kita akan memulai candlelight service kita malam ini. Bapak Ibu boleh mulai mempersiapkan lilin, kemudian atau senter ataupun flash dari handphone. Dan secara simbolis, Pastor Andi di sini bersama tim pastoral akan menyalakan lilin. Dan ketika Pastor Andi nanti mulai menyalakan lilin yang pertama, Bapak Ibu boleh mulai menyalakan lilin di rumah masing-masing, ataupun senter Bapak Ibu, ataupun flash di handphone. So dengan rasa hormat, Pastor Andi boleh memulai menyalakan lilin yang pertama. Puji nama Tuhan, boleh disusul oleh tim pastoral untuk menyalakan lilinnya. Dan beberapa menit ke depan ini, sambil tim praise and worship menyanyikan pujian, kita akan sama-sama merenungkan makna Natal malam ini. Haleluya. Round yon fire.
in heavenly peace. Kayak bersama dengan keluargamu, mungkin boleh mulai berdoa saat ini. Meskipun secara fisik kita tidak ada di ruangan yang sama, mungkin tidak bisa merayakan Natal seperti tahun lalu. Tapi kami semua percaya bahwa damai Natal tetap bisa kita rasakan di rumah kita masing-masing. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, sehingga Engkau Yesus datang untuk menyelamatkan kami manusia. Sehingga setiap kami yang berdosa dan berbalik percaya kepadamu, kami diselamatkan dan kami tidak binasa. Terima kasih Yesus. Engkaulah terang itu. Engkaulah terang dunia ya Tuhan, yang telah menerangi seluruh kehidupan setiap kami. Dan di malam Natal ini Tuhan, biarlah setiap kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah diselamatkan, kami bukan hanya memperingati kehadiran-Mu ya Tuhan, yang pernah hadir di dunia ini, tetapi Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, pakailah setiap kami ya Tuhan, umat tebusan-Mu, gereja-Mu, untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Untuk memberitakan kasih Kristus yang menyelamatkan. Agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus menghadapkan wajah-Mu kepada bangsa ini ya Tuhan. Dan memberikan damai sejahtera untuk Indonesia. Indonesia membutuhkan kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Dan pakailah kami, berikan kami keberanian ya Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada dunia yang dalam keadaan tidak baik ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati Growth Center Church ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk gembala kami yang kami kasihi. Untuk Pastor Andi, Pastor Lia dan seluruh tim pastoral, all the leaders, semua jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk gembala kami Tuhan, Bapak rohani kami juga. Untuk Pastor Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, beserta keluarga dan keluarga besarnya. Untuk keempat wakilnya ya Tuhan, Tuhan memberkati. Kasih Tuhan yang terus mempersatukan, membawa gereja ini Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Well, let's finish this. Don't forget tomorrow morning, jam 10.30, ada Christmas service dengan Pastor Niko Nyoto Raharjo. Dan saya percaya kita akan sama-sama merayakan Natal. So, angkat kedua tangan saudara, biarlah damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Merry Christmas everybody.
God bless you. We wish you a Merry Christmas. We Wish you, a Merry Christmas. we wish you a Merry Christmas.